Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali ma'azimi sulthani. Subhanaka la nuqsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idha radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabbibi qurbi wal jasadi wal ruh sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salatul Jumat di Masjid Ar-Ridha, Kecamatan Pasar Minggu, Perdamurka Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada kekasih Allah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah bersama-sama di tempat yang mulia ini kita niat untuk duduk beriktikaf, mencari dan memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama di tempat yang mulia ini kita tingkatkan frekuensi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebenar-benar beriman kepada Allah, yang sebenar-benar kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti hanya kepada Allah lah kita memohon petunjuk, kita memohon redhonya. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini, di akhir daripada bulan Dzulhijjah ini, di akhir ini marilah sama-sama kita menyongsong kedatangan bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan atau tahun baru atau bulan Muharram. Dan sekaligus kita juga akan kedatangan bulan yang sangat kita banggakan, yaitu bulan Agustus, harinya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jamaah salat Jumat Perdamurka Allah di Masjid Ar-Ridha. Dalam kesempatan yang singkat ini, marilah sama-sama kita mengkaji sejenak tentang memperbaiki niat kita. Niat kita pada saat kita mau ibadah, niat kita pada saat kita mau kerja, niat kita saat kita mau beristirahat, saat tidur, saat berjalan-jalan, saat ngobrol, saat di mana saja, marilah kita perbaiki niat kita di tahun baru yang begitu mulianya. Oleh karena itulah seorang sahabat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Umar bin Khattab, annahu qala utbal hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Dari Umar radhiyallahu berkata dalam hadis, sungguhnya beliau berkata dalam pidatonya yang hebat, titilah dirimu kamu sekalian, kajilah dirimu selama 1 tahun sebelum kamu sekalian ditirti kelak di akhirat kemudian. Oleh karena itulah di tahun yang kita akan songsong, marilah kita banyak-banyak beristighfar, marilah banyak-banyak kita memuji kepada Allah, kita bertasbih, berzikir, berselawat untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perbaikan niat adalah sangat tinggi sekali. Innamal a'malu binniyat, tergantung daripada niatnya. Kita duduk
duduk di tempat yang mulia ini, maka kita mulai dengan niat kita untuk beritikaf, mencari ridho Allah dan minta ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niat, insya Allah masjid ridho ini, ridho ini dari awal tahun ini, insya Allah dari segala bentuk apapun itu akan mudah kalau niatnya untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk memegahkan, untuk mensiarkan masjid ini. Marilah kita melalui ketempatan yang baik ini, kita niatkan, nanti saya pulang dari masjid ini, saya niat akan bersedekah subuh untuk Masjid Ar-Ridho. Niat, perbaikan niat. Kalau dulu kita belum punya niat, hari ini kita perbaiki niat kita. Alhamdulillah, ini sudah dipraktekkan niat sedekah subuh masing-masing di rumah. Mulai dari 1.000, 2.000 dan seterusnya dikumpulkan pada saat kita kembali setiap minggu hari Jumat. Insya Allah kebesaran, kemuliaan sedekah kita akan mengalir terus, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Umar Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal imri'in ma nawa, faman kana hijratu ila Allah wa ila Rasul fa hijratu ila Allah wa ila Rasul, wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha wa aw amrat yatazawwajuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Dari Umar bin Khattab, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang itu tergantung niatnya. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan kembali kepada Rasulnya, insya Allah dia akan mendapatkan hijrah yang betul-betul berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah. Karena saking cintanya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dia akan berjumpa dengan Allah, dia berjumpa dengan kekasih Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih perbaikan niat kita, perbaikan niat di awal ini? Kita lihat dari konsepnya syahadat. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dulu syahadat kita hanya baca, sekedar baca, tapi konsekuensi daripada syahadat itu sangat tinggi. Kita lihat sekarang contoh kisah daripada sahabat-sahabat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa di Bukit Khaybar, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berjalan-jalan bersama sahabat-sahabatnya di Bukit Khaybar. Dia bertemu dengan sosok pemuda yang tinggi, legam, hitam, dan tidak pernah mendengarkan kalimat Allahu Akbar, tidak pernah beribadah. Artinya jauh daripada iman, jauh daripada mengingat kepada Allah. Tetapi akhlaknya Rasulullah, akhlaknya para sahabat-sahabat berjumpa dengan sosok pemuda, dikatakan, wahai tuan muda, kenapa engkau berada di Bukit Khaybar ini? Dengan singkatnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemuda ini lalu masuk Islam bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dia masuk Islam, dia mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Baru dia mengucap, ada panggilan perang Khandaq, perang Taif, perang Badar, perang-perang yang dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pemuda yang baru masuk Islam tersebut, dia mengacungkan tangannya, wahai Rasulullah, izinkan aku perang bersama-samamu, ikut berperang bersama-sama sahabatmu. Tidak, saya tidak izinkan engkau untuk perang bersamaku. Kenapa? Karena dia baru baca syahadat. Tapi dengan rayuannya, dengan akhlaknya, maka diizinkanlah pemuda ini perang. Pada saat dia perang, dia tertembak dengan panah yang menyasar, lalu diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang yang sudah meninggal, maka orang hidup mempunyai kewajiban kepada orang yang meninggal. Apa kewajibannya? Ada 4 kewajibannya. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang
ketiga mensolatkan, dan yang keempat menguburkannya. Pada saat dikuburkan oleh sahabat-sahabat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi pada saat tumpukan akan berakhir? Tumpukan sudah tinggi, maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Ya Sayyidina Ali, gerangan siapakah yang memakai minyak wangi ini?" Tidak ada satu orang pun yang memakai minyak wangi. Begitu wanginya, ternyata minyak wangi itu keluar dari saudara kita yang baru dimakamkan. Lalu dia bertanya, "Di mana Rasulullah? Di mana Rasulullah?" Ternyata Rasulullah berada di Bukit Haibar. Di Bukit Haibar, lalu bertanyalah Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak bersama aku memakamkan saudara kita yang baru tertembak?" "Bukan aku tidak mau bersama-samamu, karena aku melihat bidadari turun 50.000 bidadari menghampiri saudara kita yang baru kita makamkan. Dia baru membaca kalimat syahadat. Kenapa? Niatnya betul-betul istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika." Dia cinta kepada negerinya, dia cinta kepada tanah airnya, dan kita sebagai putra Indonesia yang cinta hubul watani minal iman, cinta kepada bangsa kita, cinta kepada negara kita. Mari kita jaga bersama-sama kesatuan dan persatuan kita kokohkan, dan jangan pelit kita kepada para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para habaib kita, para pejuang-pejuang kita, ABRI kita, polisi kita, dokter kita, semua yang ikut berjuang memerdekakan Republik Indonesia. Kita jangan pelit kalau liwat dalam makam kuburannya kita bacakan Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum, karena dia menunggu saudara-saudaranya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di dalam kubur ada pertanyaan, wa ma ihwanuka, adakah saudaramu? Siapa saudara kita? Saudaranya inilah kita, saudara-saudaranya. Dia menanti yang niatnya untuk berkorban demi tegaknya kemerdekaan Republik Indonesia. Maka kita bacakan Fatihah, kita hijrah, kita perbaiki diri kita, kita jaga lisan kita, kita jaga hati kita. Dari seorang Walullah Sultan Syekh Abdul Qadir, dalam kitabnya dikatakan ada 4 manusia, ada 4 macam. Yang pertama adalah manusia yang tidak punya hati, manusia yang tidak punya lisan, manusia yang punya lisan tidak punya hati, manusia yang punya hati dia punya lisan, dan manusia yang keempat adalah manusia yang azim. Semoga kita termasuk adalah orang-orang yang punya hati dan punya lisan, selalu peduli kepada sesama kita, sesama hablum minallah hablum minan nas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang sangat singkat ini marilah kita perbaiki lagi, sekali lagi kita perbaiki iman kita. Al iman yazid wa yanqus. Kadang-kadang iman itu berada di paling atas, sekarang iman kita berada di paling atas. Kita kembali, kita tidak tahu. Artinya perbaiki salat kita. Pada saat kita mengucapkan assalamualaikum wa assalamualaikum kanan dan kiri, janganlah lisan kita jaga hati kita, jangan kita kotori kembali, jangan kita tengok kembali, karena waktu hanya ada 3, waktu kemarin dan hari ini. Kita perbaiki untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati jangan dicorengkan, jangan dinodakan, dan hari esok kita tidak tahu. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hari esok bagaimana? Oleh karena itulah hari sekarang yuk kita perbaiki. Jamaah Masjid Ar-Ridho kembali dari sini satu dalam menyambut kedatangan tahun baru Hijriah atau Muharram yang pertama. Kita jangan sampai dicap sebagai pendusta agama, karena di dalam Muharram itu ada ar-ra'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah Anda siapakah pendusta agama itu? Yaitulah orang-orang yang mengardik anak-anak yatim. Semoga Masjid Ar-Ridho dan semuanya kita cinta kepada anak-anak yatim, agar kita berdekatan dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Dan di dalam tahun baru ini, mari kita jaga, mari kita siarkan, mari kita renungkan, mari kita kaji untuk diri kita. Kita perbaiki diri kita dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Lalu kita banyak bertasbih, kita banyak berselawat, karena satu-satunya penolong kita nanti adalah kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Kita mendapatnya syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah sama-sama kita bertobat dengan ucapan banyak-banyak astaghfirullahalazim. Ya ayyuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu ilahi min yaumil mi'ati marrah. Hai manusia, bertobatlah kamu kepada Allah, maka aku akan bertobat sebanyak setiap hari 70 kali. Ada yang 100, ada yang ribuan, tergantung kepada keimanan kita. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga 10 menit gambaran kembali dari tempat ini. Marilah kita perbaiki iman kita, kita perbaiki sholat kita perbaiki kerja kita perbaiki pergaulan kita. Semua yang ada nafas, ada pergaulan, semuanya kita perbaiki. Yang tidak baik mari kita tinggalkan, yang baik mari kita kuatkan. Semoga kita menjadi kekasih-kekasihnya Allah dan mendapatnya ridha Allah, menjadi umatnya Rasulullah dan kembali bersama-sama Allah, bersama baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah panjinya Rasulullah. Inna ahsanal kalam kalamullah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqauli yahtil muhtadin. A'udzu billahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa li sa'iril muslimin.